Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore anak-anak semuanya. Alhamdulillah, semoga ketika melihat video pembelajaran ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk belajar tentang ekonomi. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan terkait cara menghitung dan mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Minggu lalu, di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mencatat tentang kurva, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran, dan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, di sini akan dibahas nanti tentang fungsi permintaan, cara mencarinya gimana, cara mencari fungsinya gimana, dan fungsi penawaran juga. Nah, coba diperhatikan dulu. Di sini yang penting perlu diperhatikan adalah keterangan-keterangan atau istilah-istilahnya. Yang pertama ada ini, KID. KID itu adalah quantity demand. Diingat-ingat ya. D itu melambangkan permintaan. KID melambangkan jumlah permintaan. Nah, selanjutnya ada yang namanya PD. PD itu melambangkan harga permintaan. Nah, kedua hal ini merupakan fungsi dari permintaan. Nah, fungsi permintaan itu, dua fungsi ini, KID maupun PD ini, Bu itu dapat dari mana? Nah, dari fungsi yang bawah ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di mana P1 adalah harga permintaan ketika jumlah permintaannya Q1. P2 adalah harga permintaan ketika jumlah permintaannya Q2. Nah, kalau sampai sini masih bingung, mungkin alangkah lebih baiknya kita lanjut ke contoh soal biar lebih mudah. Gitu ya. Oke, next. Nah, coba dilihat dulu. Di sini ada contoh soal, dibaca baik-baik. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan KID. Nah, KID berarti ini permintaan ya. Sama dengan 40 dikurangi 3 PD. KID tadi adalah jumlah permintaan, kalau PD itu adalah harga permintaan. Pertanyaan pertama, hitunglah jumlah permintaan pada harga 5 dan harga 10. Nah, harga itu dilambangkan dengan P. Ingat-ingat, harga itu dilambangkan dengan P. Nah, kita lihat di jawabannya. Pada saat harga 5, maka jumlah permintaannya adalah, karena harga dilambangkan dengan P, maka kita substitusi. PD di sini kita ganti dengan 5, karena kita ingin mencari jumlah permintaan ketika harga 5. Nah, di sini lihat ya, 40 dikurangi 3 kali 5, hasilnya 25. Jadi, pada saat harga 5, permintaannya adalah 25 unit. Lanjut, begitu juga ketika harganya 10, maka jumlah permintaannya adalah 40 dikurangi 3 kali 10. Nah, P-nya diganti 10 karena yang ditanyakan adalah ketika harganya 10. Maka 40 kurangi 30, hasilnya adalah 10. Jadi, pada saat harga 10, permintaannya 10 unit. Nah, jadi gitu. Hampir sama kayak matematika ya, jadi tinggal disubstitusikan. Lanjut, soal yang B. Soal yang B. Nah, di sini diperhatikan. Hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Nah, di sini dilihat gratis, dibagi gratis. Oh, berarti ketika dibagi gratis itu kan kita tidak membayar sepeser pun. Makanya diasumsikan adalah harganya 0. Nah, makanya di sini diganti P-nya sama dengan 0. Ketika harga 0, permintaannya 40 unit. Gitu.
Lanjut, untuk menggambar kurvanya, maka kita perlu cari ketika harga 0, QD-nya berapa? Nah, sudah ketemu 40 ya. Nah, sebaliknya ketika QD-nya 0, maka harganya berapa? Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nah, maka ketemu kurvanya seperti ini. Jangan lupa diingat-ingat bahwa kurva permintaan adalah berslope negatif dan dari kiri atas ke kanan bawah. Begitu pula sebaliknya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau tadi itu kan mencari harga maupun mencari jumlah kuantitas. Nah, kalau sekarang kita nyari fungsinya, nyari fungsi permintaannya. Di sini diketahui ketika harga berasnya 5, permintaannya adalah 40. Nah, di sini jadi P1-nya 5, Q1-nya 40. Selanjutnya, ketika harga berasnya 15, maka Q2-nya adalah 20. Nah, jadi gitu ya, ketika harganya berapa ini 5, Q1-nya 40, itu kan harga pertama. Harga kedua diketahui lagi, ketika harganya 15, Q2-nya 20. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya ini, Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Dimasukkan ke rumusnya. Q1, kita substitusi di sini. Ada 40. P1, 5. Q2, 20. Q1 tadi 40. P2-nya 15. P1-nya 5. Nah, lalu ini yang bawah kita kurangi dulu. 20 kurangi 40, minus 20. 15 kurangi 5, jawabannya 5. Lalu kita kalikan silang. Nih. 5 kali Q min 40. Lalu lanjut, min 20 dikali P min 5. Nah, lalu ketemu fungsi ini. Bisa disederhanakan lagi, ketemu Q sama dengan 50 min 2P. Nah, mungkin dari soal yang pertama tadi sampai soal yang kedua ini ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan bisa di kolom komentar. Waktu pelajaran Ibu juga bisa, atau japri lewat WhatsApp juga bisa. Gitu ya. Semoga sampai sini paham ya anak-anak semuanya. Nah, makanya ketemu di sini kurvanya. Nah, ini contoh. Kalau tadi contoh mencari PD dan QD, kalau yang ini contoh mencari fungsinya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke fungsi penawaran. Nah, sama. Fungsi penawaran itu sama. Bedanya fungsi penawaran itu dilambangkan QS. QS itu melambangkan jumlah penawaran, kalau PS melambangkan harganya. Kedua hal ini adalah fungsinya. Fungsi ini dapat dari mana? Dapat dari rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Seperti itu. Sekarang untuk lebih jelasnya kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Jika diketahui fungsi penawaran QS sama dengan 2PS min 5, maka hitunglah jumlah penawaran per unitnya ketika harganya 5 dan harganya 10. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Jadi 5-nya ini nanti tinggal dimasukkan ke PS. Ingat-ingat, P itu harga. Nah, 10-nya ini juga dimasukkan ke PS. Nanti kita ketemu jumlah penawarannya berapa. Yuk, yang pertama dulu. Ketika harganya 5, maka jumlah penawarannya 2 kali 5 dikurangi 5. Penawarannya adalah 5. Ketika harganya 10, 2 kali 10 kurangi 5, maka jawabannya 15. Nah, seperti ini. Gampang ya? Gampang. Gampang banget ini.
Nah, kita lanjut nyari kurvanya. Nah, ketika harganya 0, ini 5, dan ketika Q-nya 0, harganya 2,5. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya di kolom komentar ataupun WhatsApp atau pas pelajaran Ibu, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus yang satunya. Tadi kita sudah nyari PS sama QS. Sekarang kita nyari fungsi penawarannya. Nah, di sini dibaca dulu. Pada saat harga barang X itu 5, berarti itu P1 ya. P1 5, jumlah yang ditawarkan 5 unit. P1 ini 5 unit. Ketika harganya naik 15, yang ditawarkan 55. P2 15, Q2-nya 55. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. Q min Q1. Oh, Q1 tadi berapa Q1? 5 ya. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. Ketemu fungsi penawarannya ini. Setelah itu kita cari kurvanya. Nah, jadi tinggal disubstitusi aja, dikalikan silang lalu disederhanakan. Selanjutnya kita latihan soal. Silahkan diketik di handphone masing-masing. Ini gg.gg uji pemahaman 113 dikerjakan di buku tulis. Pertemuan selanjutnya kita bahas dan kita nilai bersama. Mungkin sampai sini dulu video pembelajaran cara mencari fungsi dan cara menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.